Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di teras Masjid Syafruddin yang insyaallah diberkahi oleh Allah ini. Alhamdulillah. Shalawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yang kemarin, yaitu dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali, kitab tentang tuntunan kesehari-harian yang mungkin nanti beberapa ada yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita pahami, tapi semoga ini bisa jadi pengingat kita lagi dan semoga bisa menjadikan amal ibadah kita sehari-hari lebih bermakna nantinya. Amin. Marilah kita bersama-sama memulai kajian pada sore hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita niatkan untuk menambah ilmu kita, menambah wawasan kita untuk menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awal fit ta'at, dalam bab ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil. Ketahuilah bahwa perintah Allah itu terbagi menjadi dua, terdiri dari yang fardu dan ada yang sunnah. Fal fardu ra'sul mali, hal-hal yang difardukan oleh Allah itu adalah sebagai ra'sul mal atau modal utama dari ibaratnya adalah modal utama dari suatu usaha, modal. Wa huwa aslu tijarah wa bihi tahsulu an-najah, dan itu adalah modal yang dengannya kita akan memperoleh keselamatan. Wan naflu huwa ar-ribahu, dan ibadah-ibadah sunnah itu ibaratnya ar-ribah. Ribah adalah keuntungan atau biasanya kalau kita dapat tambahan itu apa ya istilahnya? Bonus, ya, bonus, keuntungan gitu. Tambahannya laba. Wabihi al-fawzu fid darajat, dan dengan amalan-amalan sunnah itu kita akan mendapat beberapa derajat atau kelebihan di sisi Allah. Jadi di sini hendaknya kita melaksanakan ibadah-ibadah fardu yang dengannya itu adalah modal utama kita, dan juga ibadah-ibadah sunnah yang mana itu akan menambah bonus sebagai bonus kita untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim. Tidak ada suatu amal yang lebih cepat mendekatkan hambaku kepadaku selain amal wajib yang telah aku wajibkan kepada mereka. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan jika hambaku selalu mendekatkan diri
kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dan apabila aku telah mencintainya, maka ibaratnya akulah pendengarannya yang ia dengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan akulah penglihatannya yang dengannya ia melihat. Wa lisanihi alladhi yantiqu bihi. Dan akulah lidahnya yang dengannya ia berbicara. Wa yadahu alladhi yabtishu bihi. Dan akulah tangannya yang dengannya ia menyentuh. Wa rijlahu alladhi yamshi bihi. Dan akulah kakinya yang dengannya ia melangkah. Maksudnya apa? Jika kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, maka Allah akan mencintai kita. Dan ibaratnya Allah itu sangat dekat dengan kita, bagaikan apa tadi? Bagaikan pendengaran kita, bagaikan penglihatan kita, tangan kita, kaki kita. Walan tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika. Dan ingatlah wahai saudara sekalian, sekali-kali kita tidak akan mampu melaksanakan segala perintah Allah kecuali kita mampu menjaga hati kita dan seluruh anggota tubuh kita dari kelalaian terhadap Allah. Maksudnya apa? Fi lahadhatika wa anfasika hina tusbihu ilahi tumsi. Pada setiap detik waktu kita, setiap tarikan hembusan nafas kita dari pagi sampai sore hari. Maksudnya apa? Mari kita senantiasa mengingat bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah. Muraqabatullah. Allah itu selalu mengawasi kita, Allah selalu menjaga kita di setiap harinya, di setiap detiknya. Ketika kita merasakan bahwa Allah itu mengawasi kita, maka kita dengan sangat senang hati untuk melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Tapi terkadang kita merasa bahwa ya udahlah, mungkin emang bapak ibu nggak melihat, ya mbak-mbak, adik-adik sekalian, ya udahlah ngelakuin ini orang bapak ibu nggak ngelihat, ya udahlah ngelakuin ini orang suamiku nggak ngelihat, istriku nggak ngelihat. Tapi lagi-lagi kita harus ingat bahwa ada Allah yang selalu mengawasi kita. Maka dari sini kita hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Faslun fi adabil istiqodhi minan naumi. Adab-adab ketika bangun tidur. Gimana sih kita ketika bangun tidur harusnya ngapain? Fa idza istayqatta minan naum fashtahid an tastayqiza qabla tulu'il fajri. Jika kamu bangun tidur, maka berusahalah untuk bangun sebelum fajar, sebelum terbitnya matahari, qabla tulu'il fajri. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah. Dan jadikanlah apa yang mengalir dalam qalbika, dalam hatimu dan lisanmu pertama kali itu adalah kalimat Allah, zikrullah. Ya kayak misalnya kita bangun tidur langsung ingat, ya Allah, alhamdulillah masih bisa bangun, alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk bangun, masih sehat, masih diberi umur. Dan juga jangan lupa bagaimana doa setelah bangun tidur. Nah, terkadang ini kita lupa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah membangunkan kita, yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Ibaratnya tidur itu mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kami kembali. Dan juga di kitab ini ada tambahan-tambahan, gak hanya itu doanya, tapi ada juga tambahan seperti yang biasanya kita baca di zikir pagi. Asbahna wa asbahal mulku lillahi wal 'azamatu was sultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillah. Ini saya bacakan aja ya Bapak Ibu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah kami menjalani pagi hari ini dengan keadaan Islam, dalam keadaan iman, ikhlas, dan juga dalam keadaan kita masih dalam naungan agama Nabi Muhammad SAW dan juga agama Nabi Ibrahim, dan kita tidak musyrik dalam keadaan hari ini. Allahumma inna nas'aluka an tab'atsana fi hadzal yaum ila kulli khair. Ya Allah, jadikanlah hari ini penuh dengan segala kebaikan. Wa na'udzubika an najtariha fihi su'an aw najurruhu ila muslim. Dan aku berlindung atas segala keburukan pada hari ini dan juga keburukan yang kita menjahati orang muslim lainnya. Jadi tidak apa-apa kalau misalnya kita mau membaca pakai bahasa Indonesia, baca doa pakai bahasa Indonesia supaya lebih mudah ya. Takutnya kalau pakai bahasa Arab nanti malah lebih susah untuk diamalkan. Jadi kita niat aja berdoa, ya Allah semoga hari ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, dan dijauhkan dari segala keburukan. Fa idza labista thiyabaka, dan jika kamu memakai bajumu, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala fi satri auratik. Dan jika kita pakai baju, maka niatkanlah untuk memenuhi perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Dalam apa? Fi satri aurah, untuk menutup aurat kita. Kita diperintahkan untuk menutup aurat, bukan begitu? Nah, kadang kita lupa, ya udahlah pakai baju aja karena emang sudah kebiasaan, sudah ritual. Tapi mungkin setelah ini mari kita amalkan bersama-sama. Ketika kita pakai baju, bismillah, ya Allah aku niat untuk menutup auratku, untuk melaksanakan perintah darimu. Wahdar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalqik. Dan hati-hatilah, janganlah kita memakai baju untuk bertujuan riya kepada manusia, supaya dilihat, supaya bagus-bagusan gitu ya. Itu hati-hati. Selanjutnya babu adabi dukhulil khala. Bab ketika adab masuk kamar mandi. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajah faqaddim fid dukhul rijlakal yusra. Jika kita berniat untuk masuk kamar mandi untuk membuang hajat, faqaddim fid dukhul rijlakal yusra, maka kita dahulukan kaki kiri. Wa fil khuruj rijlakal yumna, dan ketika keluar kamar mandi kita menggunakan kaki kanan. Wala tashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi, dan jangan sampai kita ketika masuk kamar mandi itu membawa sesuatu yang ada nama Allahnya dan nama Rasulullah. Wa qul inda dukhuli, nah, dan bacalah ketika masuk kamar mandi bagaimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan ketika keluar kamar mandi membaca apa? Ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Sebentar nih, hilang. Waya bagi anta adalah an-nabal 'inda qada'il hajah, dan hendaknya mengambil batu sebelum qada' hajah. Jadi zaman dahulu kan belum ada air, pakainya batu. Wa illa astanji bil ma', dan jika tidak berarti kita beristinja atau membasuhnya nanti dengan air. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuh wan nathar salasan, dan hendaknya menuntaskan kencing dengan cara berdehem supaya benar-benar keluar
benar-benar bersih nantinya. Wa bi imraril yadil yusra ala asfalil qadim, ya, dan setelah itu membasuhnya. Wa in kunta fis sahra'i, dan jika kamu berada di tanah lapang, fab'ad an uyunin nadhirin, maka menjauhlah dari pandangan orang-orang yang memandang. Ini konteksnya zaman dulu ya, ketika belum ada tempat. Wastatir bi syai'in in wajadtahu, dan carilah penghalang jika kamu menemuinya. Wala takshif aurataka qoblal intihai ilal maudi'il julus, dan jangan kamu buka auratmu sebelum selesai. Maksudnya ketika kembali lagi ke tempat orang-orang, jangan dibuka auratmu. Dan gimana adabnya? Wala tastaqbilis syams walal qamar, jangan menghadap matahari dan rembulan. Wala tastaqbilil qiblah wala tastadbirha, dan juga jangan menghadap kiblat ataupun membelakanginya. Nah, ini kadang kita kalau misalnya membangun rumah yang ada ketika kita membangun kamar mandinya, kita juga harus perhatikan ini. Jangan sampai ketika kita di dalam kamar mandi itu menghadap atau membelakangi kiblat. Wala tabul fil ma'ir raqid, dan juga jangan kencing di air yang tenang. Wa tahta syajaratil musmirah, dan di bawah pohon yang bisa berbuah. Nah, ini mungkin kalau misalnya kita di jalan gitu ya, tidak menemukan kamar mandi dan memang keadaannya mendesak, nah ini perlu diperhatikan, jangan sampai kencing di bawah pohon yang berbuah. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajar wal ma', dan kumpulkanlah ketika istinja kita antara menggunakan batu atau air. Fa idza aradta al-iktisar 'alal ahadihima fal ma'u afdal, dan air itu lebih utama. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan janganlah istinja kecuali dengan tangan kiri. Waqul indal faraq minal istinja, bagaimana kita harus berdoa setelah selesai istinja? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi, ya Allah sucikanlah hatiku dari kemunafikan. Wa hassin farji minal fawahishi, dan jagalah kemaluanku dari berbuat fawahish atau keburukan. Lalu selanjutnya bab tata cara berwudu. Tata cara berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza faragta minal istinja'i fala tatruk as-siwak, fa innahu madharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa maskhatatun lisyaitani. Jadi ketika kita selesai istinja, ya istinja itu kata gampangnya cebok gitu ya, maka janganlah meninggalkan bersiwak. Bersiwak itu sikat gigi. Sebab siwak itu apa? Membersihkan mulut dan juga bikin setan itu benci sama kita. Satu kali sholat dengan bersiwak itu lebih utama daripada 70 kali sholat tanpa bersiwak. Rasulullah SAW bersabda, siwak itu menyucikan mulut, menyebabkan turunnya ridho Allah dan menyebabkan setan-setan marah. Jadi saya pernah dengar dari kakak kelas saya, kalau misalnya memang di kamar mandinya itu sudah ada sikat gigi, maka lebih baik kita sikat gigi dulu sebelum sholat. Jika tidak, setidak-tidaknya kita membersihkan gigi kita dengan jari, gitu. Supaya dengan niat menaati perintah Allah. Thumma ijlis lil wudu mustaqbilal qiblah ala mawdi'in murtafi'in kay la yusibaka rashash. Lalu sesudah bersiwak tadi menggosok gigi, maka duduklah menghadap kiblat di tempat yang agak sedikit tinggi supaya nggak kena percikan air gitu ya.
Jadi biasanya kalau misalnya kita di zaman dahulu gitu ya, atau di beberapa tempat misalnya di Masjidil Haram atau ketika di negara-negara Timur Tengah itu biasanya ada masjid yang menyediakan tempat wudhu pakai tempat duduk gitu kan. Makanya di sini konteksnya ijlisil wudhu, duduklah ketika wudhu. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kita berdiri. Nah, wudhunya gimana? Menghadap kiblat. Dan bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun ya. Saya berlindung kepadamu dari segala godaan setan dan saya berlindung dari kehadiran mereka di sisi saya. Nah, setelah itu ketika wudhu gimana? Iksil yadaika salatan. Kita cuci tangan dulu 3 kali sebelum memasukkannya kepada ina. Ina itu zaman dulu kita belum ada pancoran gitu ya. Pakainya kolam atau wadah untuk wudhu. Kalau di zaman sekarang mungkin yang masih ada itu di Sunan Kudus, itu biasanya masih ada bak mandi buat wudhu. Nah, di sini yang saya suka dari kitab ini adalah di sini mengajarkan doa-doa ketika kita wudhu. Jadi tidak hanya kita sekedar berwudhu, tapi setiap gerakannya kita tahu kita harus membaca doa apa yang kita niatkan dalam hati. Yang pertama, ketika kita membasuh tangan 3 kali, itu kita membaca apa? Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah. Ya Allah, saya mohon kepadamu al-yumna wal barakah, ketaatan dan juga keberkahan. Wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah, dan saya berlindung dari kesialan dan juga kebinasaan. Jadi ketika membasuh tangan kita membaca itu, ya Allah bismillah, semoga taat selalu, barokah, dijauhkan dari keburukan. Tsumma, baru setelah itu tsumman wiraf al hadathi aw istibahati shalah, dan setelah itu kita niat untuk wudhu dalam rangka menghilangkan najis, dalam rangka supaya kita bisa sah sholatnya. Itu niat dulu dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Walayam bagi anta azubaniyatuka qabla ghuslil wajhi fala yasihhu wudu'uka. Nah, biasanya kan kita tahu kalau misalnya niat wudhu gimana? Nawaitu wudu'a li rafil hadasi fardholillahi ta'ala. Nah, jadi ketika niat wudhu itu jangan sebelum membasuh muka. Karena fala yasihhu wudu'uka. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita niat sebelum membasuh wudhu itu tidak sah. Tapi kapan niatnya? Maksudnya kita niat wudhu itu sembari membasuh muka. Ketika membasuh muka. Jadi niat yang sebelum kita membasuh muka apa? Cukup bismillah dan niat kita mau wudhu. Ketika kita membasuh muka pertama kali, bismillah langsung niat. Niat yang nawaitul wudu'a li raf'il hadasi fardholillahi ta'ala. Tsumma khud ghurfatan li fika wa tamadmadu biha thalathan. Kita mengambil satu ghurfah itu satu kepalan tangan gini ya, satu air untuk apa? Kumur 3 kali. Dan kita membaca apa doanya? Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kathrati dzikri laka. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk terus-terusan membaca kitabmu, membaca Al-Quran, wa kathrati dzikri laka, dan memperbanyak zikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qawli ats-tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, dan kuatkanlah saya dengan ucapan yang kokoh di dunia dan akhirat. Jadi kita berkumur-kumur, ya Allah bismillah, semoga abis ini rajin baca Al-Quran, rajin zikir, dan dikokohkan perkataannya ketika di dunia dan di akhirat. Maksudnya diarahkan kepada hal-hal yang baik-baik. Nah, bagaimana sih tata cara tadi berwudu? Ya, kita hendaknya mengambil air 3 kali, bersungguh-sungguh itu memutar air di dalam mulut, nggak cuma masukin keluarin, tapi kayak diputar. Dan bahkan di sini dijelaskan kalau misalnya kita tidak dalam keadaan berpuasa, kumur-kumurnya tuh sampai
ujung tenggorokan. Jadi sampai baru dikeluarkan gitu. Itu dengan syarat ketika kita tidak berpuasa. Kalau misalnya kita berpuasa berarti kumur-kumur yang biasa-biasa saja. Tsumma khudh ghurfatan li anfika. Habis itu ngambil air untuk hidung. Wastanshik biha salasan wastanfir biha minal anfi min rutubah. Yang memasukkan, habis itu mengeluarkan. Gimana doanya ketika kita memasukkan air ke dalam hidung? Ya Allah, izinkanlah saya untuk mencium bau surga dan engkau ridho kepadaku. Allahumma arihni raihatal jannah wa anta anni radin. Itu ketika memasukkan. Lalu ketika mengeluarkan air dari hidung, bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa min su'id dar. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari bau neraka dan dari kejahatan tempat tinggal saya. Gitu. Tsumma khudh ghurfatan liwajhika. Ngambil air lagi untuk membasuh muka. Membasuh muka di sini saya singkat saja. Intinya kita membasuh muka dari permukaan dahi sampai ujung dagu bagian depan. Lalu dari ujung sini dari ujung telinga dari kanan sampai kiri, dan juga bagi bapak-bapak, mas-mas yang punya jenggot hendaknya dibasuh juga airnya, dibasuh juga jenggotnya dengan air. Nih, air tersebut wajib pula membasahi tempat tumbuhnya jenggot yang tipis, tapi tidak wajib sampai ke tempat tumbuhnya jenggot yang tebal. Dan ketika kita membasuh wajah, bagaimana kita doanya? Allahumma bayyid wajhi binurik. Ya Allah, cerahkanlah wajah saya dengan cahayamu. Yauma tabyaddu wujuhu awliyaik. Ketika di hari wajah-wajah auliyamu, wajah-wajah kekasihmu, wajah-wajah ulamamu itu bersinar. Wala tusawwid wujuhi wala tusawwid wajhi bidulumatik. Dan janganlah engkau hitamkan atau jangan engkau gelapkan wajahku dengan kegelapan. Pada hari-hari wajah musuh-musuhmu itu menjadi hitam. Itu doanya. Lalu setelah itu kita membasuh tangan, ya, iksil yadakal yumna tsummal yusra salasan ma'al mirfaqaini ila ansafil adudain. Setelah itu kita basuh tangan kanan dan kiri sampai kedua siku, bahkan dianjurkan sampai ke setengah bahu. Jadi melebihi siku sedikit. Dan gimana doanya ketika kita membasuh tangan kanan? Ya Allah, berikanlah catatan amal saya dengan tangan kanan saya, dan hisablah dengan hisab yang mudah. Gitu. Jadi catatan amal kita nantinya ketika diberikan dengan tangan kanan, itu insya Allah berarti catatan hisab kita bagus. Dan bagaimana ketika kita membasuh tangan kiri, mencuci tangan kiri? Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari tidak diterimanya catatan amal saya. Lalu setelah itu kita membasuh kepala, ya, membasuh kepala dengan cara membasahi kedua telapak tangan terlebih dahulu. Lalu ini saya yang diajarkan guru saya, dan di sini juga tertulis seperti itu. Kita membasuh tangan, dibasahin tangannya, lalu kita mempertemukan ujung-ujung jari dari kedua tangan, lalu meletakkannya ke kepala bagian depan, dan seterusnya sampai 3 kali. Bagaimana doanya ketika kita membasuh kepala? Sambil diniatkan dalam hati, ya Allah, lindungilah atau naungilah saya dengan rahmatmu dan turunkanlah barokahmu. Ya Allah, haramkanlah api neraka menyentuh rambut dan kulit saya. Gitu. Jadi kita mari hendaknya setelah ini diamalkan doa-doanya. Insya Allah. Saya juga masih belajar. Kadang lupa-lupa, kadang ingat. Ya alhamdulillah kalau ingat. Setelah itu, setelah membasuh kepala, kita membasuh kedua telinga, ya.
Kedua telinga gimana caranya? Memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam dua lubang telinga. Jadi kita masukinnya dua jari telunjuk, lalu usapkan bagian luar daun telinga dengan ibu jari, gitu. Dengan membaca gimana? Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang mendengar nasihat dan mengikuti perkataan nasihat itu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah ma'al abrar. Ya Allah, perdengarkanlah saya suara panggilan masuk surga bersama orang-orang yang baik. Lalu setelah itu kita di sini dijelaskan setelah basuh telinga itu kita basahin leher. Walaupun kalau di rukunnya itu tidak termasuk ya. Basahin leher, kita membaca apa? Ya Allah, bebaskanlah leher saya dari sentuhan api neraka. Dan saya berlindung kepadamu dari belenggu atau rantai-rantai api neraka. Lalu kita membasuh kaki kanan, lalu kaki kiri sampai mata kaki. Dan nah ini hal yang saya baru tahu, kita menyela jari-jari kaki kanan dengan jari kelingking tangan kiri. Jadi di sela-sela kaki itu kita membasuh, kan kadang kita ya udah cuci kaki aja ya. Nah, tapi ternyata sela-sela jari itu harus kita basuh gitu. Kalau kita usahakan untuk kita membasuhnya pakai jari kelingking kiri. Dimasukin dari bawah di antara sela-sela jari kaki. Gitu. Bagaimana doanya ketika kita membasuh kaki? Ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas siratul mustaqim bersama telapak kaki para hambamu yang soleh. Siratul mustaqim itu kan jalan ketika nanti kita di surga ya, di akhirat itu menuju surga, insya Allah. Dan itu sangat tipis. Maka kenapa kita berdoa semoga kaki kita ditetapkan, tidak tergelincir ke bawah yang jatuh ke api neraka. Dan itu ketika membaca kaki kanan, doa ketika membaca kaki kanan. Dan ketika membaca kaki kiri, ketika membasuh kaki kiri kita membaca, ya Allah, saya berlindung kepadamu dari tergelincirnya kakiku ke dalam neraka. Ketika saya berjalan di atas siratal mustaqim. Dan juga saya berlindung dari tergelincirnya kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Sudah, setelah itu jangan lupa untuk berdoa. Gimana doa setelah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Dan yang perlu kita ingat bareng-bareng ketika berwudu, jangan sampai kita menghambur-hamburkan air. Kenapa? Karena israful ma itu tidak boleh ya, hal-hal yang dilarang. Bahkan zaman dulu itu Rasulullah sangat menghemat air, walaupun memang air itu tersedia, begitu. Sebenarnya masih banyak yang akan kita bahas, tapi waktu sudah habis. Ya, insya Allah kita lanjutkan di hari setelahnya, insya Allah ketika ada waktu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini, yang sudah kita ketahui bersama bisa kita amalkan, bisa bermanfaat. Jangan lupa nanti setelah ini ketika wudhu untuk sholat maghrib atau sholat isya, mari kita sedikit-sedikit amalkan. Kita selipkan doa dalam hati kita ketika kita membasuh semua anggota tubuh kita ketika wudhu. Hadza minni, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa setelah belajar, Allahumma qad istauda'naka bima ta'allamna fihi wa ma qara'na fihi wa ma hafidna fihi wa ma fahimna fihi waddudhu ilaina 'inda hajatina wa la tunsina 'anhu abadan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada satu